selamat datang di Bicara Bandar episode 12 Q&A session. Seperti minggu-minggu sebelumnya, saya Arga dari Creative Trader di sini. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan masuk dari Bicara Bandar episode 12 yang kami rilis minggu weekend ini, ya hari Minggu kemarin, seperti itu. Bagi yang belum pernah menyaksikan podcast ini, kami sarankan Anda nonton dulu Bicara Bandar episode sebelumnya yang kami bahas membahas bursa saham kembali makan korban dan KZ salah pencet. Silakan Anda nonton dulu, di situ ada banyak pertanyaan dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk ini di bawah. Seperti ini kami udah pilihkan pertanyaan-pertanyaan pilihan juga karena video ini seminggu terakhir kami banyak posting video dan ada begitu banyak pertanyaan bagus yang masuk. Kami juga pilih beberapa pertanyaan menarik dari beberapa video terakhir untuk saya coba jawab juga seperti itu dalam Q&A session ini. Untuk minggu ini saya akan coba format baru di mana biasanya saya buat timer 45 menit yang selalu bablas jadi 1 jam lebih 2 menit kayak gitu. Kali ini saya akan cuma buat timer 25 menit. Jadi pembahasannya akan dibagi 2 part. Part 1-nya malam ini, mungkin part 2-nya besok sore akan saya bahas. Cuman pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di sini akan coba saya jawab semua. Jadi setelah ada alarm saya akan berhenti menghentikan pembahasan saya dan akan dilanjut pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab untuk part 2 besok. Mudah-mudahan jadi lebih pendek, nggak membuang waktu saudara-saudara, dan juga yang pasti akan saya jawab lebih banyak lagi pertanyaan dengan dibagi 2 part ini. Oke, langsung aja. Ini ada pertanyaan dari Bapak Richard Gumulyo. Pak, saya mau bertanya, kira-kira semenjak PSBB dibuka berdampak kepada pengurangan aktivitas trading karena sudah mulai masuk kerja di kantor sehingga IHSG membosankan. Apakah ada untungnya ketika bandar akan membakar lahannya dalam kondisi seperti ini? Pertanyaan yang sangat bagus, saya sudah sempat baca pertanyaan ini. Saya juga terus berpikir apakah saat ini, sebelumnya selama 2 bulan terakhir saya mengatakan, terus konsisten mengatakan nggak ada untungnya bagi bandar untuk membakar lahan atau menghancurkan IHSG karena itu justru akan mengusir modal-modal yang sedang masuk ke bursa. Kalau bursanya terus mengerikan dan terkena impact COVID-19, terkena impact ekonomi, itu tentu akan menyulitkan banyak orang dan membuat orang takut berinvestasi saham. Cuman kita tahu, kita udah rasakan sendiri lebih dari seminggu terakhir, IHSG secara tiba-tiba bersamaan dengan dibukanya PSBB, IHSG sendiri bergerak lebih lambat, volatilitas lebih lambat, dan jauh lebih membosankan marketnya. Jadi artinya apa? Memang karena tadinya bursa saham solusi cari uang, sekarang ketika toko-toko mulai buka lagi, mall mulai buka lagi, mungkin sebagian pengusaha yang sebelumnya trading saham, cari uang di bursa saham, mencoba balik ke market, ke ininya lagi, mencoba balik ke bisnisnya masing-masing, which is tentu agak merugikan misalnya bagi saya yang investor atau trader seperti saya, tentunya agak merugikan karena ya berarti dana segar mulai melambat dan dana segar yang masuk melambat atau mungkin ada dana keluar, dan itu merugikan bandar dan juga trader yang masih aktif trading seperti saya dan banyak mungkin Pak Richard pun ini. Cuman apakah itu artinya bandar akan membakar lahannya? Jadi teori bakar lahan, teori petani saya bahas di beberapa video sebelumnya yang belum tonton. Apakah akan membakar? So far saya masih terus berpikir, cuman so far saya rasa enggak. Karena pembakaran lahan atau market crash itu idealnya dilakukan kalau istilahnya untuk merestart ketika masa depan yang baik sudah terlihat. Misalnya krisis keuangan 2008, ekonomi melambat, orang-orang nggak bisa bayar cicilan dan lain-lain, jadi di restart, dihancurkan marketnya, udah itu di bawah mereka buyback seiring dengan adanya stimulus dan banyak lagi ekonomi yang pelan-pelan membaik, dia beli lagi. Cuman kita nggak tahu kan karena masalahnya COVID-19, menurut saya sih belum ada bayangan
kalau kedepannya akan jauh lebih baik. Bisa aja kedepannya bisa jauh lebih rusuh. Baru kemarin kalau nggak salah saya dengar di Jerman aja sekarang ada kerusuhan. Jadi kondisi ini memang berat buat banyak orang. Jadi menurut saya kalau saya jadi bandar gitu, saya masih terus berpikir kalau saya jadi bandar saya nggak hancurkan dulu, tapi tentunya ya, sambil melihat, memantau kondisi seberapa parah sih dana yang keluar dari stock market karena pembukaan PSBB. Belum lagi masih ada resiko bukan second wave ya. Kalau di Indonesia resiko first wave yang masih terus bertambah, terus meningkat, ada mungkin PSBB lanjutan. Menurut saya mungkin akan melambat ya, tapi apakah akan ada market crash? Kalau saya jadi bandar, market saya akan bukan crash, buat crash kalau saya lihat udah ada solusi. Misalnya saya dapat bocoran, salah satu vaksin berfungsi dengan baik dan lain-lain, itu baru saya buat akan market crash. Mau dekat ini baru saya banting, saya datangkan kepanikan, baru saya beli lagi di bawah karena tahu ketika saya beli kedepannya berangsur-angsur pulih. Kalau sekarang dibanting saya nggak yakin berangsur-angsur pulih seperti itu. Oke, lanjutannya pertanyaan lanjutan, saya seorang newbie, amit-amit jangan sampai seperti Kearns yang bunuh diri. Overall saya respect banget sama Anda, thank you. Kalau saya sebutin satu-satu bisa panjang. Oke, saya mau nanya soal portfolio. Di saat seperti ini berapa persenkah dana yang diinvest dan ditradingkan? Apakah sebaiknya dipisah? Satu lagi kalau boleh tahu, oke ini dulu aja. Berapa persen dana yang diinvest atau dan ditradingkan? Yang pasti kalau dipisah, saran saya siapapun Anda, sedisiplin pun Anda, kalau Anda memisah dana sama-sama di bursa saham, satu buat investasi jangka menengah panjang, memanfaatkan COVID-19, satu buat mencari profit dalam jangka pendek atau menengah dengan cara ditradingkan, menurut saya dipisah itu suatu keharusan. Karena sangat susah kita mengatur manajemen portfolionya, manajemen keuangannya, dan lain-lain, kalau dua-duanya dipakai. Kadang-kadang yang invest dijual cepat, dibeliin gorengan dan lain-lain. Saya pernah melakukan itu dan banyak trader melakukan itu. Saran saya buat akun di 2 sekuritas atau at least 2 akun saham supaya dipisah. Satu buat invest aja yang nggak akan Anda ulik-ulik setiap harinya. Satu buat trading. Berapa persennya benar-benar kalau saya ditanya saat ini, tapi tentunya ada pertimbangan pengalaman saya trading, rasa percaya diri saya atau rasa takut saya. Kalau saya ditanya berapa persen yang saya pakai buat trading saat ini dan yang saya buat invest, saya beliin saham, udah itu saya tunggu 2 tahun lagi gitu. Yang saya bilang investasi bagi saya adalah saya beli saham dan saya feel secure untuk pingsan 2 tahun dan 2 tahun lagi saya percaya untung. Yang dipakai buat pingsan, buat invest itu paling 20%, 80%-nya saya trading. Karena saya sendiri, seperti dibahas tadi, saya sendiri belum yakin kalau kondisi kedepannya akan lebih baik secara sektorial kayak gitu. Walaupun bursa saham kadang-kadang jadi berbeda karena sudah diputus hubungan dengan ekonomi, cuman perbedaan itu bisa saya manfaatkan di sisi trading. Cuman tentu lagi itu sangat tergantung ketersediaan waktu Anda, seberapa pede, seberapa lama Anda udah trading, banyak banget faktor pertimbangan yang nggak mungkin saya berikan jawaban buat yang ideal buat semua orang. Cuma kalau saya 80 buat trading, 20% buat invest, intinya saya pilihin saham sekarang, udah itu saya biarin 2 tahun. Kurang lebih itu asumsi invest bagi saya. Kalau Anda bilang invest tapi saya jagain tiap hari, saya average down, saya nabung, itu menurut saya bukan invest. Kalau menurut Anda invest itu ya mungkin saya 50-50. Karena menurut saya bisa trading tapi saya pegang saham 2 tahun pun pernah. Karena menurut saya masih bagus dan dengan saya jagain, saya ngerasa masih feel safe punya saham itu, saya simpan 2 tahun. Tapi bagi saya itu masih trading. Invest, saya beli, saya diemin dan saya nggak peduli lagi pun, saya tetap tenang dan saya belum terlalu safe untuk melakukan itu sekarang. Tapi kalau ada market crash lagi, posisi invest saya akan saya tingkatkan. Karena saya ngerasa sudah mulai mengerti krisis COVID-19 ini, sudah mulai kebayang arahnya kemana, seperti itu.
Eh, Satu lagi, kalau boleh tahu bagaimana porto Anda saat ini? Terima kasih Bang, baik-baik aja porto saya. Seperti itu, sehat-sehat aja puji Tuhan, karena saya sempat keluar sebelum market crash karena saya mau liburan, itu simply luck aja. Seperti itu. Jadi baik-baik aja. Pak Arga mau tanya, apakah dukun saham terkenal seperti siapa? Itu adalah orang-orang peliharaan bandar yang sengaja dibesarkan untuk maksud retail. Serem banget pertanyaannya. Saya nggak tahu tentunya, saya nggak bisa mengatakan, apalagi menuduh terhadap siapapun itu peliharaan bandar atau enggak. Tentunya nggak bisa, karena ya saya nggak tahu kan. Saya nggak tahu ketika dia merekomendasikan saham, apakah ada titipan dari bandar atau enggak. Saya sendiri kan pernah mengatakan di podcast sebelumnya atau minggu atau 2 minggu lalu, pernah ada orang yang minta tolong dong rekomendasiin saham ini. Tolong dong minta follower beli rekomendasi saham ini. Saya selalu menolak. Cuma someday saya memutuskan itu, anggap lagi kalap, lagi kejam, atau lagi butuh uang, saya melakukan itu, saya bisa aja dalam tanda kutip, dalam satu kasus itu jadi peliharaan bandar. Cuma setelah itu, saya biasa lagi, bisa kan. Jadi menurut saya kita nggak bisa menjudge seperti itu, apakah para dukun-dukun saham terkenal itu adalah orang-orang peliharaan bandar. Cuman bagi bandar sangat mudah dia membangkitkan membangkitkan satu sosok, memelihara satu sosok, siapapun dia, atau simply buat dari nol untuk jadikan public figure, karena rekomendasi ini ya besok dinaikin, rekomendasi ini besok dinaikin. Kalau gitu kan orang langsung percaya kan, langsung percaya ya, dia dikasih rekomendasi terus besok dia langsung percaya, dan biasanya pertama-tama orang percaya cuma percaya doang. Lama-lama semakin dia percaya, apapun yang disuruh masukin duit gede-gedean. Dan disitulah dibantainya sama bandar. Awal-awal cuma narik-narik perhatian, seakan-akan sakti orangnya. Jadi sangat gampang itu terjadi, jadi hati-hatilah karena itu bisa aja terjadi. Cuman siapapun yang ditanya di sini apakah dia peliharaan bandar atau bukan, saya sih nggak tahu. Seperti itu sebabnya saran saya, siapapun yang merekomendasikan, analisa Anda, pilihan saham Anda, itu jauh lebih baik daripada rekomendasi siapapun termasuk saya. Seperti itu, mungkin yang bisa saya jawab. Pak Arga yang baik, saya mau bertanya, apakah asing memang terus-terusan keluar atau hanya efek hari Jumat kemarin pasar memang terus-terus keluar, atau hanya efek hari Jumat kemarin di pasar bursa kita? Karena saya merasa transaksi agak sepi, lebih ramai pasar Minggu dekat rumah saya. Kalau ini terus, apakah IHSG akan terus turun dan tidak kembali seperti sebelum COVID? Trigger yang membuat IHSG kembali naik seperti sebelum COVID kalau vaksin ditemukan. Amit-amit terjadi second wave, apakah pasar bursa akan meriah lagi? Oke, saya juga sempat rugi di saham. Apakah saya dapat gratis workshop? Kalau semua yang rugi dapat gratis workshop saya akan over ini pesertanya itu. Jadi kalau gratis workshop saya nggak bisa kasih. Cuma saya jawab yang lain dulu deh. Amit-amit terjadi second wave, apakah Pak? Ya, saya percaya kalau ada second lockdown, PSBB, market akan lebih meriah. Saya cukup percaya dengan pembelajaran PSBB pertama. Cuma ya tentunya kita nggak berharap ke situ, karena mungkin kita senang-senang aja. Cuman ada banyak orang yang lebih menderita kayak gitu, dan kita bisa adaptasi kayak gini. Walaupun sepi pun kita tetap bisa cari untung. Kalau seperti ini, apakah terus turun dan tidak bisa kembali ke level sebelum COVID? Saya sih nggak pernah percaya kalau IHSG punya kekuatan untuk kembali sebelum COVID. Ke level sebelum COVID dalam jangka pendek, meskipun pasarnya rame, ada PSBB terus-menerus, saya merasa jauh lebih ideal market bergerak di level 5.000-an gitu, di bawah 5.600. Menurut saya itu jauh lebih menguntungkan dan lebih aman bagi bandar. Seperti itu. So far asing masih terus keluar dari IHSG, jadi sentimen saya atau prediksi saya masih terus melemah. Cuman kalau ada melemah yang tajam beberapa hari terakhir seperti itu, misalnya 2-3 hari orang mulai panik, penurunan tajam, saya akan belanja lagi
Karena saya masih percaya market masih akan baik-baik aja ke depan. Belum ada aksi bakar lahan atau market crash ke depan, itu kepercayaan saya. Jadi kalau itu terjadi, saya akan melakukan, kalau ada koreksi besar dalam 1-2 hari, saya akan belanja lagi. Cuman so far memang saya udah punya jauh lebih banyak cash dari minggu-minggu sebelumnya. Seperti itu. Oke. Dari Pak Frankie. Pak, saya sangat tertarik mengikuti sharing-sharing dan pembahasan Bapak selama di artikel maupun video yang sangat mengedukasi. Pada channel Telegram CTS beberapa hari lalu, saya ingat ada sharing mengenai sebuah pertanyaan menarik yang masuk ke video cara bandar menggoreng saham. Pada sharing tersebut juga disampaikan bahwa meskipun sebagai retail yang banyak duit, sebaiknya tidak sembarangan menggoreng saham milik bandar lain kalau tidak mau dihajar atau dipermasalahkan. Informasi ini cukup menarik, mohon bisa, oke. Oh ya, jadi saya membahas waktu itu tentang yang video ini ya, video, nah, cara bandar menggoreng saham. Bagi yang belum nonton silakan tonton, mungkin Anda bisa belajar banyak di situ. Dari video cara bandar menggoreng saham itu saya juga ada mengatakan, saya nggak berani buat saham tele auto reject, meskipun sebenarnya nggak butuh duit banyak untuk membuat tele auto reject. Kok tele sih? Toto auto reject. Waktu itu saya naikin ke atas, terus sekarang turun lagi, seperti itu. Saya nggak berani buat Toto auto reject, takut dipermasalahkan. Dipermasalahkannya gimana? Misalnya kalau auto reject pertama itu sudah masuk radar OJK. Bisa dianggap memanipulasi harga, apalagi saya live ngegoreng saham sampai auto reject secara live kayak gitu, itu satu. Cuma ya saya nggak tahu, takut itu bukan kekhawatiran pertama saya, cuman tentunya ngegoreng saham makan kanan memang gampang. Misalnya kita lihat antrian Toto lagi deh, Toto. Misalnya Toto 1621 lot ini gampang dibeli. Tinggal ini saya masukkan antrian gitu. Kalau hari ini saya beli langsung auto reject ke atas. Cuman sampai situ aja nggak selesai kalau Anda mau cari untung di Toto. Nggak selesai, kenapa? Saya bisa buat auto reject atas, buat sampai berapa nih? Kalau auto reject atas mungkin sampai dari 224 mungkin sampai 260 gitu. Saya bisa buat besok candlenya jadi kayak gini. Ketika saya naikin bisa aja. Ya apa susahnya, tinggal di enter. Tinggal di enter. Cuman, jadi, dan saya yakin banyak di antara kita punya cukup uang untuk buat auto reject atas hari besok. Cuman, auto reject atas aja bukan berarti saya untung secara portfolio. Saya untung secara portfolio, secara floating profit, cuman bukan berarti saya bisa jualan kan. Untuk jualan saya harus make sure retail-retail masuk. Salah satu membuat retail masuk, saya harus nebelin antriannya nih, misalnya sampai 260, 255, 240 kayak gitu. Jadi saya harus ngerek ke atas, mencoba menggoreng, dan jangan lupa saya sedang menggoreng saham milik bandar lain. Saya nggak tahu Toto ini bandarnya seaktif apa. Saya belum pernah ngerjain, belum pernah ngecek seaktif apa. Tapi kalau bisa aja di 260 saya nebelin antrian, terus keluarin berita, goreng-goreng dan lain-lain. Ketika saya tebelin antrian, naikin 1000 lot sih, 1600 lot nggak mahal, paling berapa 40 jutaan buat naikinnya. Gitu paling sekitar 40 juta buat naikin. Saya yakin banyak banget dari kita yang nonton ini pun bisa. Cuma nebelin antrian, saya tebelin antrian 50.000 lot segala macam, itu udah ratusan juta atau miliaran. Nebelin antrian supaya retail berani makan kanan, tebelin di bid, nanti tinggal kalau yang di bidnya udah rame tinggal saya cancel, saya guyur kayak gitu. Itu yang bisa saya lakukan kalau saya pengen ngebandarin Toto. Tapi jangan lupa, kalau ini ada penunggunya, ada bandarnya, ketika saya lagi seru-seru memain itu, naikin ke 260, tebelin antrian di 255, 256, 257, 258, 259, saya taruh 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, bisa dihajar sama bandarnya. Bisa dihajar sama bandarnya, diguyur, tinggal di enter sama dia. Duit saya habis. Misalnya habis 1-2 M nyangkut di saham Toto,
Dan udah itu saya nggak punya duit lagi buat ngerek. Bukan hanya nggak punya duit, nggak punya keberanian juga buat ngerek karena dihajar bandarnya. Jadi itu sederhananya. Jadi naikin harga buat Golden Cross sangat mudah, apalagi saham nggak ada bandarnya. Cuman kita harus ngecek kira-kira kalau di 260 bandarnya mau guyur nggak? Sensi nggak bandarnya ke kita? Anggaplah bandarnya lagi nggak aktif nih. Bandarnya lagi nggak aktif, ya oke nggak aktif, saya bisa main-mainin nih. Kalau dia membiarkan, saya mainin nih di bawah ya, saya mau tektok lu tolong itu. Kalau saya kenal bandarnya, saya minta izin dulu. Pak Bandar Toto, saya minta izin. Saya mau mainin tele di harga 300, tolong jangan diguyur ya, gitu. Nanti saya janji deh, gitu. Setelah saya untung, setelah ini saya balikin ke 250, jadi udah naik dari 220 sekarang. Kayak gitu. Cuman saya minta waktu, minta izin 2 bulan untuk mempermainkan harga Toto. Saya kerek, saya buat nari-nari, terus saya guyur dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu yang saya sebut dihajar bandar. Saya bisa lagi seru-seru, bandarnya ngehajar. Jadi ada baiknya minta izin dulu kalau mau jadi bandar. Dan ya nggak mudah lah jadi bandar. Saya pernah share akhir tahun lalu saya kepikiran jadi bandar dan menurut saya itu full time job. Seperti itu. Wah, ini tinggal 3 menit lagi. Saya coba bahas saham ini dulu deh yang hot. Tadi saya saham PTBA dulu yang masih hot. Saya terakhir ini case close bagi saya. Thanks podcastnya Pak Arga. Tiap minggu makin tajam dan makin cerdas. Kalau KZ salah beli. Berarti kemungkinan kan bakal dijual lagi dan tentunya KZ nggak mau rugi dong, pasti akan dikerek naik. Berarti tidak lama lagi gitu KZ mulai jualan, kita tinggal ngekor kan. Artinya kalau minggu-minggu depan masih banyak yang jualan, berarti waktunya nyerok ya Pak Arga. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Arga? Jadi kita tahu PTBA hari ini auto reject bawah lagi. Kalau menurut saya ini udah case close ya, pendapat saya ya. Pendapat saya ini sudah jelas bandarnya salah pencet. Cuman itu pendapat saya, keyakinan saya sendiri. Bagi yang masih mau cari alasan, masih mau menganggap tunggu 2-3 minggu lagi dan lain-lain ya silahkan. Kita trading nggak harus punya kesamaan pendapat. Cuman bagi saya sudah jelas adalah sebuah kesalahan strategi atau kesalahan mencet membeli di hari Jumat kemarin si KZ. Kalau mau dia bisa beli tadi detik terakhir sebelum jam 3 dia bisa beli ada 1 juta lot ini dia beli. Dia tinggal pencet sampai TBA auto reject sampai TBA terbang atau ini hari ini itu dijual 2,1 juta lot. Berarti ada kan sahamnya. Kalau KZ beli hari ini average-nya 2152. Kalau dari 2,1 juta lot ini KZ beli average-nya itu 2152. Sementara kemarin KZ beli sebanyak di harga 2280. Itu aja udah selisih Rp128 per saham. Karena salah pencet kemarin, dia harus beli di 2280. Kalau memang KZ mau beli, kan semua orang yang nggak suka sama kami bilang nggak mungkin KZ salah jual, dia memang niat beli. Saya bilang oke, kita anggap kalau memang KZ mau beli, harusnya dia beli hari ini di average 2152. Kalau KZ beli hari ini 1 juta lot 1 kali klik, saya nggak akan bilang itu salah pencet. Karena ini menurut saya strategi wajar aja. Kalau dia mau ngerek naik ya udah kan. Cuman kalau KZ beli hari ini di 2152 itu selisihnya Rp128. Kalau dikali 914.000 lot, itu 11M selisihnya. Ini kerugian yang dialami KZ kalau memang dia mau beli, dan dia belinya hari Jumat. Which is nggak diapa-apain sahamnya kan. Emang apa bedanya dia beli hari Jumat sama beli hari ini? Nggak dapat dividen juga, nggak dapat apa-apa, kayak gitu, nggak diapa-apain. Jadi itu sebabnya membuat saya anggap ini salah pencet dan case close bagi saya.
Ya nggak setuju ya nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Kalau Anda di ini nilai, menurut saya ini salah pencet. Cuman saya nggak maksa siapapun buat percaya. Itu pertama. Kedua, gimana nasib KZ sekarang? Karena kan terlepas dia niat mau beli, dia buat kesalahan atau buat kebodohan atau ini, bagaimanapun dia udah punya 914.000 lot. Itu sudah habis waktunya. Saya habiskan dulu pertanyaan ini. Bagaimanapun mereka sudah punya 914.000 lot. Seperti itu, jadi itu harus dilepaskan atau gimana mau diapain sama si KZ. Itu menurut saya ya sebenarnya PTBA itu sudah cukup lama ditinggalkan asing. Kalau kita lihat jangka panjang, waktu itu ini asing masih beli waktu 4.500 sampai sini masih 4.000-an, terus asingnya terus keluar. Partisipasi asingnya pun terus keluar, dulu masih 42%, sekarang tinggal 25%. Jadi sebenarnya saham ini udah nggak dibandarin asing lagi. Tapi memang kesalahan pencet kemarin buat ada inflow tiba-tiba karena KZ asing yang beli. Seperti itu. Buat inflow tiba-tiba karena KZ asing yang beli, jadi menurut saya akan ada hal yang dia lakukan. Apakah cut loss? Sekarang belum waktunya cut loss sepertinya karena pembelian masih istilah retail juga masih mau jualan. Hari ini pun ada broker asing AK pun masih jualan. Asing masih jualan, belum ada tanda-tanda mereka akan cut loss. Cuman kalau nanti kita lihat, menurut saya nggak harus buru-buru di saham ini. Kalau nanti kita melihat ada aksi-aksi beli lain yang dilakukan oleh KZ, CS dan lain-lain, tunggu aja ada aksi beli. Ini kan kita anggap nggak ada nih, salah pencet. Sekarang mau nyelamatin ini gimana? Belinya juga udah di atas lagi kan. Saya pribadi belum berani masuk atau belum berani melirik kalau kondisinya masih seperti ini. Seperti itu. Kita lihat aja. Dan tentunya pembelian KZ asing ini, kalau KZ ini nggak ada koneksinya dengan bandar lokal, KZ di sini, jadi nggak bisa diajak kerja sama bandar lokal, ini juga jadi menyusahkan bandar lokal yang selama ini ngatur pergerakan PTBA. Karena kalau nanti ngerek PTBA, kalau mereka mau ngerek PTBA, mereka mau ngerek PTBA lagi, dia ingat si KZ punya di 228, 900.000 lot. Kalau kerek bisa dia keluar. Jadi mungkin KZ akan mengingat ini bukan saham yang dibandari asing lagi, PTBA. Saya rasa KZ akan coba cari koalisi dulu. KZ akan coba cari koalisi dulu untuk mengurus kesalahan belinya itu, kayak gitu. Atau yang lebih ajaib lagi adalah yang kita tunggu aja, nggak usah kita tebak. Misalnya mulai besok mereka datang dengan pasukan baru, dengan uang triliunan gitu kan, uang triliunan untuk ngerek, untuk ngerebut semua ini, ngebeli semua barang dari lokal yang panik, yang auto reject ini, mereka beli semua, terus kerek naik supaya di atas bisa jualan. Itu bisa aja terjadi. Cuman sebelum itu terjadi, ya ngapain berspekulasi? Ngapain kita ngedukunin menganggap mulai besok asingnya masuk. Mulai besok asingnya akan inflow terus gitu. Kayak tahun-tahun dulu ketika saham ini masih dibandari asing kayak gitu di sini kayak gitu. Tahun-tahun 2018 ketika saham ini dibandari asing seperti itu, gimana asingnya masuk harga PTBA terus terbang. Kayak gitu. Jadi kalau itu pembelian KZ ini awal dari hal tersebut, ya kita syukuri banget. Saya pun akan mensyukuri banget kalau pembelian KZ itu awal dari kejadian seperti itu. Cuman kan, ya itu kan harapan lebih daripada analisa, itu lebih harapan atau mencoba jadi dukun ya. Saya sih, karena saya nggak punya PTBA, saya sih netral aja. Ya kalau itu terjadi, kita lihat ada inflow besar, KZ masuk lagi 200 miliar besok, dan lain-lain, berarti ada usaha yang dia lakukan untuk menyelamatkan si salah pencet ini. Kalau itu yang terjadi ya kita ikut. Cuman sebelum itu yang terjadi, menurut saya kondisi malah bertambah rumit, di mana bandar lokal malas juga ngerek nanti KZ yang keluar.
Kalau mereka belum ada koalisi, kalau sudah ada koalisi bandar lokal dan KZ, mungkin baru pelan-pelan akan recover. Cuman saya rasa itu nggak cukup 1 dan 2 hari, apalagi kejadiannya benar-benar salah pencet, di mana ya mereka sendiri lagi panik kayak gitu. Ini harus diapain barang kayak gitu. Seperti itu menurut saya pendapat saya tentang nasib PTBA ke depan. Seperti itu. Oke, sudah 25 menit untuk part 1 Q&A session ini sampai sini aja. Besok saya akan rilis part 2-nya, mungkin saya recordingnya besok pagi, saya rilis besok siang atau besok sore. Nah, ini karena sudah malam juga. Thank you buat rekan-rekan ini. Kalau masih ada pertanyaan, kalau pertanyaan menarik saya tambahkan di beberapa pertanyaan yang sudah saya ambil ini. Kalau pertanyaan menarik saya akan coba tambahkan ke dalam buat Q&A session part 2 dari Bicara Bandar episode 12. Panjang banget namanya kayak gitu. Oke, thank you buat yang ini. Semoga apa yang saya sharing bisa membantu Anda ngasih insight atau Anda bisa belajar sesuatu. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe bagi yang suka dengan video-video kami, like bagi yang nggak suka, supaya yang nggak unlike-nya sama like-nya bisa terus bersaing seperti itu. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan.